Pemalsuan dan penggelapan sejarah, merubah hari kelahiran Pancasila, mengkerdilkan peran Soekarno dan naskah Super Semar yang hilang. Ditulis oleh Tito Gatsu. Pada tanggal 1 Juni tahun 1977, Kopkamtib Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban tanggal 1 Juni melarang peringatan hari lahirnya Pancasila. Pusat Sejarah ABRI menerbitkan buku Nugroho Notosusanto, naskah proklamasi yang otentik dan rumusan Pancasila otentik adalah rumusan tanggal 18 Agustus tahun 1945. Peran Bung Karno dikerdilkan diganti Mohyamin. Surat perintah tanggal 11 Maret Super Semar versi sepihak MBAD dipublikasikan. Naskah aslinya hilang sampai sekarang. Tak terbuka sampai Soeharto meninggal. Tahun 1994, Seknek menerbitkan buku putih tentang keterlibatan PKI di tanggal 30 September tanpa menyebutkan adanya pembunuhan massal. Buku ini dinyatakan sebagai sumber sejarah resmi, kalau ada yang lain dicap ilegal. Monumen Lobang Buaya dan film pengkhianatan G30 SPKI menjadi tontonan wajib siswa sekolah seluruh Indonesia. Bahkan buku-buku sastra pengarang yang dicap kiri dilarang, jika ada yang memiliki bisa dipenjara. Sesudah reformasi tahun 1998 mulai satu persatu pemalsuan itu terkuak. Buku-buku para ilmuwan Indonesianis asing mulai masuk, disusul buku-buku karya korban kekejaman Orba mulai bertebaran. Terakhir bulan Juni tahun 2015 lalu di Jakarta digelar Indonesia Media Arts Festival, bertajuk Orde Baru, diikuti 73 seniman dari 21 negara dengan pertunjukan multimedia, simposium, loka karya, diskusi. Hasil festival itu kesimpulannya, penguasa leluasa membelokkan sejarah karena menguasai sumber daya dan jaringan, dan menanamkan sejarah versi mereka ke dalam alam bawah sadar rakyat. Semua intelektual direkrut untuk memberi pembenaran atas kebenaran versi penguasa. Semua tujuannya untuk memperkuat dan melanggengkan kekuasaan. Sebuah pembelajaran yang amat mahal dan memuakkan buat generasi penerus. Buku tulisan Nugroho yang dijadikan sumber pembentukan sejarah nasional, yang memojokkan kaum komunis, adalah 40 hari kekalahan G30S, yang awalnya berangkat dari pernyataan Soeharto pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 di hadapan staf Kostrad, bahwa PKI berada di belakang aksi yang dilakukan Kolonel Untung. Nugroho kemudian menggunakan pendapat Soeharto tersebut sebagai dasar untuk menuliskan bukunya, yang akhirnya diterbitkan pada Desember tahun 1965. Bukannya melakukan riset yang bersifat objektif layaknya seorang sejarawan yang melakukan studi terhadap suatu fenomena sejarah. 2 tahun kemudian, Nugroho berupaya untuk merevisi tulisannya yang minim data sejarah tersebut, dengan mengajukan beberapa bukti dari pengadilan militer yang disusun oleh Ismail Saleh. Yang menarik dalam hal ini adalah, bahwa upaya penyelidikan terhadap bukti-bukti sejarah hanya dilakukan Nugroho Notosusanto pada pihak militer, tanpa diimbangi dengan melakukan penelitian pada kelompok komunis, pelaku atau korban maupun saksi korban, dan bagaimana dengan pembantaian anggota dan simpatisan PKI yang terjadi di seluruh Indonesia pasca peristiwa G30 SPKI, sehingga terbitan kedua dari buku tersebut pun tidak menghadirkan sudut pandang yang berbeda dari buku yang pertama, yakni dikotomi hitam putih PKI salah dan militer benar. Saskia Wiringa dalam bukunya, Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI menyatakan, bahwa karya yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto merupakan ulasan sejarah tentang peristiwa G30S versi Angkatan Darat. Versi sejarah tersebut menyatakan, bahwa PKI telah bertahun-tahun melakukan infiltrasi ke dalam militer dengan membentuk biro khusus yang dibentuk oleh Aidit dan dipimpin oleh Syam Kamaruzaman. Bukti kebohongan paling otentik, upaya kudeta yang dilakukan oleh Aidit itu menurut Nugroho, bertujuan untuk mencegah kekuatan militer masuk ke dalam pemerintahan setelah jatuhnya Soekarno, dan membawa partai dan pahamnya ke dalam ruang kekuasaan. Bahkan pembentukan pola pikir bahwa komunis adalah penjahat bangsa, dilakukan dengan cara yang jelas sangat picik dan curang, yakni dengan melakukan pemalsuan terhadap hasil visum jenazah para jenderal yang terbunuh pada malam tanggal 30 September tahun 1965. Dari hasil laporan autopsi jelas, bahwa tubuh para korban dicincang. Padahal hasil visum et repertum oleh tim autopsi RSPAD Gatot Subroto atas jenazah 7 perwira menunjukkan, mereka tewas karena tertembak. Visum menyatakan tak ada luka sayatan pada kelamin para korban.
Prof. Dr. Arif Budianto, ahli forensik Universitas Indonesia yang tergabung dalam tim autopsi, membantah sejumlah laporan soal penyeletan alat vital yang diberitakan oleh Berita Yuda dan Angkatan Bersenjata 2 harian di bawah militer. Kami periksa penis-penis para korban dengan teliti. Jangankan terpotong, bahkan luka iris saja sama sekali tidak ada. Kami periksa benar itu, dan saya berani berkata itu benar. Itu faktanya, kata Arif kepada majalah D&R edisi tanggal 3 Oktober tahun 1998, seperti dikutip dari buku Siapa Dalang G30S. Soal mata yang dicongkel, memang kondisi mayat ada yak bola matanya copot, tapi itu karena sudah lebih dari 3 hari terendam, bukan karena dicongkel paksa. Saya sampai periksa dengan saksama tepi mata dan tulang-tulang sekitar kelopak mata, apakah ada tulang yang tergores. Ternyata tidak ditemukan, ujar Arif. Pemberitaan media-media kala itu, menurut Arif, membuat tim autopsi ketakutan, karena mereka tak menemukan fakta yang sama. Hasil autopsi tak berpengaruh apapun. Penekanan narasi kejahatan PKI pada peristiwa G30S didengung-dengungkan oleh berbagai pihak yang mendukung pemerintah Orde Baru, menggunakan sejumlah media massa seperti radio dan surat kabar, yang akhirnya membentuk suatu hyperreality, di mana masyarakat Indonesia tidak lagi mampu mengetahui realitas atau sejarah yang sebenarnya tentang kejadian G30S, baik kronologi maupun tokoh-tokoh yang bermain sebenarnya. Bagaimanapun Nugroho bisa mencapai titik karir yang memukau di setiap bidang yang ditekuninya, bahkan sampai mendapatkan kontrol atas sejarah nasional Indonesia, menurut saya dipengaruhi berbagai faktor, antara lain status sosial. Ayah Nugroho merupakan salah satu pendiri Universitas Gadjah Mada, keberpihakannya pada ABRI, dan juga kemauannya untuk berbohong dalam tulisan-tulisannya tentang sejarah, yang berarti juga menyayat harga diri dan nilai kemanusiaan bangsanya sendiri. Di samping itu, peranan tokoh masyarakat dalam pembentukan hegemoni kejahatan komunisme dan heroisme militer juga cukup penting. Dalam hal ini adalah pemuka agama. Pemerintah Orde Baru juga menggunakan istilah-istilah kebudayaan untuk memecah belah anggota masyarakat, yakni dengan abangan sebagai para penganut agama Islam yang juga komunis, atau tergabung dalam partai nasionalis yang dulu diwakili PNI sekarang PDIP. Dan putih sebagai muslim yang taat dan bersih. Istilah-istilah tersebut digunakan di lapisan masyarakat kelas bawah, seperti mereka yang tinggal di kampung, untuk mendukung stigma yang menjadikan adanya kesenggangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, pemuka agama yang ingin selamat cenderung menyisipkan pembahasan tentang kejahatan dan kealpaan iman dari orang-orang komunis, dan kesucian dari pihak militer yang tidak hanya gagah berani, namun juga pemeluk agama yang taat. Dan mengingat betapa para pemuka agama tersebut mudah menjadi pihak yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas, maka pesan-pesan anti-komunis yang terselip dalam penyampaian khotbah agama pun masuk dengan mudah dan terkadang menjadi dogma.